Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian ini dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara sekalian, ada perkara yang saat ini kalau enggak kita jaga bisa mendatangkan kemudaratan yang luar biasa. Bahaya ini namanya bahaya lisan. Orang-orang saat ini banyak yang sudah meninggalkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Banyak kericuhan, kekisruhan disebabkan dari tidak bisanya menjaga lidah daripada apa yang dia keluarkan kata-kata. Banyak juga sekarang yang enggak berkata-kata, tidak mengeluarkan ucapan, tapi mengeluarkan tulisan, dan bahkan lebih berbahaya daripada mulutnya. Tulisan-tulisannya bisa mendatangkan fitnah, menyulut kemarahan, menulis di media sosial, ada di grup-grup WhatsApp, di Instagram dan lain sebagainya. Dan dia tidak sadar bahwa tulisannya itu bisa mendatangkan kemudaratan yang luar biasa. Tulisan, kalau zaman dulu kan masih pakai pulpen, Pak, kolam. Maka ada seorang ulama berkata bahwa innal qolama ahadul lisanaini, sesungguhnya kolam itu pulpen, itu bagian dari dua lisan. Fahfazil qolamu amma yujiba hifzil lisani anhu, maka wajib memelihara pulpennya, tulisannya, sama seperti dia wajib menjaga mulutnya, menjaga lidahnya. Pulpen sekarang udah tergantikan sama gadget, handphone, tergantikan dengan laptop. Nulis semaunya aja udah, berkomentar tanpa pikir panjang. Banyak sekarang orang itu suka mengomentari pendapat atau tulisan orang lain, bahkan mengomentari ucapan orang lain, yang dia nggak sadar apakah komentarnya itu bagus atau tidak. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga lisan, menjaga ucapan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Perintah pertamanya bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasulullah. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal.
dalam Arba'in An-Nawawi, bertakwalah kamu dimanapun engkau berada. Takwa itu senantiasa taat dan tidak bermaksiat, senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Setelah diperintahkan bertakwa, kemudian diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang benar, baik sekarang ini lewat lidahnya ataupun lewat tulisan-tulisannya. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, zonni, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Diperintah lagi menjaga lisan, jangan menggunjing, ngomongin orang, ngomongin tetangga. Gak seneng lihat orang seneng diomongin. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surat Al-Qaf ayat 16 sampai 18. Jadi omongan kita dicatat, Pak, sama malaikat. Raqibun atid. Yang baik dicatat, yang buruk dicatat. Nanti yang baik-baik dapat ganjaran, yang buruk dapat siksaan. Jadi semua dari kita bangun 24 jam kita diawasi oleh malaikat. Bahkan ada malaikat yang bergantian menghampiri kita. Dia akan mendatangi kita pada waktu subuh dan asar. Bergantian nih, Pak. Malaikat penjaga siang, dia turun di waktu subuh sampai asar. Nanti malaikat penjaga malam gantian sama malaikat penjaga siang, rapelan, Pak. Turun di waktu asar sampai subuh. Jadi yang malaikat subuh sampai asar, kemudian selesai tugasnya turun malaikat yang asar sampai subuh. Nah, ketika malaikat bergantian ini bertemu, kemudian ditanya oleh Allah, ketika engkau datang dan engkau pergi, apa yang dilakukan oleh umatku?
Kata malaikat yang menjaga 24 jam tadi itu gantian, aku datangi mereka dalam keadaan sholat, dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Maka beruntung orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah, Pak, disaksikan oleh malaikat. Nah, ada lagi malaikat yang ini berdasarkan ayat ini mencatat semua apa yang kita ucapkan. Nanti dilaporkan semua omongan kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti yang bersaksi lagi bukan mulut kita, Pak, di hari kiamat. Mulutnya dikunci, mulut kita nih. Ya mungkin aja kita dulu suka bohong. Tangan kaki kita nih yang bersaksi atas perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita ucapkan di dunia dicatat oleh malaikat pengawas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi lidah ini dijaga, Pak, lisan. Yang baik-baik dipakai buat berzikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat. Kalau gak bisa berkata yang baik, kata Nabi, mendingan diem aja deh. Karena dikhawatirkan nanti malah mengatakan yang jelek. Nanti ada penjelasan mengapa lisan harus dijaga agar terhindar dari beberapa hal yang tidak baik. Rasulullah juga bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi dikatakan muslim itu kalau dia bisa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, dan menjaga tangannya daripada menyakiti muslim yang lain. Itu seorang muslim, kata Rasulullah. Adalah seorang muslim yang lainnya selamat. Maka kadang-kadang kita suka nggak sadar, Pak. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada celetukan atau ada yang mulai ngomongin yang nggak baik, ngomongin teman. Nah, Rasulullah memerintahkan kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang demikian. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyil muslimina khairan? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Siapakah orang muslim yang paling baik? Nabi ditanya. Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi ciri-ciri muslim yang baik adalah dia bisa menjaga lisan dan tangannya daripada menyakiti saudara muslim yang lainnya. Hadis lain tadi sudah saya sebutkan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata
hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silakan dia berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Jadi pikir-pikir dulu kalau mau ngomong. Penjelasan Imam Nawawi. Kalau kira-kira apa yang dia ucapkan nanti membawa kemudaratan, mendingan diam. Tapi kalau dia yakin bahwa omongannya tidak membawa kejelekan, tidak membawa kemudaratan, maka silakan berbicara. Jadi dipikir dulu sebelum diucapkan. Ditimbang-timbang dulu baik buruknya. Kalau buruk, mendingan disimpan, jangan disampaikan, jangan diucapkan. Tapi kalau perkiraannya tidak akan membawa kejelekan, silakan disampaikan. Apa saja bahaya-bahaya yang timbul jika kita tidak bisa menjaga lisan kita, jika kita tidak bisa menjaga mulut kita? Yang pertama, kemungkinannya adalah kita akan berdusta, berbohong. Kata Nabi, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang kalau berbohong kemudian dia puasa, puasanya enggak diterima, Pak, berdasarkan hadis ini. Gak dapat pahala puasanya, sia-sia. Jadi dia percuma menahan lapar dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari kalau dia suka berbohong. Berbohong itu perbuatan jelek, baik perkataannya atau perbuatannya. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sadqa wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jujur mengantarkan kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kita ke surga. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong, berdusta akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura
yahdi ilan nar, dan kejahatan akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Tinggal pilih deh, mau surga apa neraka. Kalau mau surga, jangan berdusta, jaga lisan. Bahaya yang kedua, akibat tidak bisa menjaga lisan adalah bisa terjerumus dalam perbuatan ghibah. Ghibah itu ngomongin kejelekan orang, Pak. Kan dia emang benar begitu, Pak. Iya, dia memang berbuat jelek, tapi kita omongin. Nah, itu ghibah. Tapi kalau kita omongin kejelekannya dan ternyata dalam dirinya tidak terdapat kejelekan tersebut, itu fitnah. Nah, yang ada banyak orang kan memang faktanya begitu, diomongin kejelekan-kejelekan, memang faktanya begitu, tapi itu ghibah. Ghibah adalah sesuatu yang amat jelek, tetapi tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit, kata Imam Nawawi. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, tetapi yang diceritakan adalah sesuatu yang ia tidak suka untuk diperdengarkan pada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, tubuhnya, agamanya, dunia, dirinya, akhlaknya, bentuk fisiknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan lain-lainnya, atau segala hal yang berkaitan dengan kejelekan orang tersebut. Cara ghibah bisa jadi melalui lisan, tulisan, isyarat, bermain isyarat dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Tuh dia tuh, nunjukin kejelekan orang. Pakai isyarat atau pakai tulisan yang tadi saya sampaikan tuh. Zaman sekarang banyak banget nih orang nih disebutin kejelekan orang di sosial media. Kan yang di hadisnya kan menjaga lisan. Kalau tulisan kan enggak. Kata siapa? Tulisan juga harus dijaga. Apalagi ternyata yang ditulis kejelekannya enggak ada dalam diri orang itu, fitnah jadinya. Yang ketiga, bahaya daripada tidak bisa menjaga lisan, bisa terjerembab dalam perbuatan namimah, mengadu domba, Pak. Yang di sini ngomongin kejelekan yang ini, habis itu kejelekan yang ini, yang ini menghasut yang ini, yang ini menghasut yang ini, diadu, berantem, mengadu domba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab kubur. Beliau bersabda, yu'adzibani, mereka berdua disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah.
Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, tetapi sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Suka kencing di jalanan, Pak. Suka kencing sembarangan. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba, namimah. Jadi orang yang suka ngadu domba dalam hadis ini mendapat siksa kubur. Yang keempat, daripada bahaya menjaga lisan, bahaya tidak bisa menjaga lisan, adalah suka mengejek orang lain, istihza. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Quran surat Al-Hujurat. Suka mengejek, karena takutnya dengan suka mengejek jadinya suka melecehkan dan suka meremehkan orang lain. Kalau udah meremehkan orang lain jadinya sombong, paling benar sendiri, paling pintar sendiri, paling merasa hebat, sombong jatuhnya, Pak. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang kalau udah sombong tuh. Maka Nabi wanti-wanti banget sama kita. Jangan mengejek orang lain. Jangan mencela, jangan meremehkan. Hargai orang lain, hargai pendapat orang lain. Takutnya ketika kita suka mengejek, meremehkan, melecehkan, kita jatuh dalam kesombongan, menjadi orang yang lebih tinggi daripada orang lain. Orang lain gak ada apa-apanya deh gitu. Jadi memang saat ini karena sosial media begitu luar biasa, ya orang udah bebas-bebas aja ada mau ngomong sekarang. Enggak ada lawannya bikin video, enggak ada lawan bicaranya bikin video, komentarin kejadian ini, komentarin kejadian itu. Yang komentar-komentarnya itu enggak membawa kebaikan, bahkan cenderung mendatangkan kemudaratan. Dan ini sangat berbahaya. Rasulullah sudah mewanti-wanti dari 1400 tahun yang lalu. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Pikir dulu sebelum berkata. Kalau perkataannya nanti akan membawa kemudaratan, jangan diucapkan. Jika sudah dipikir bahwa perkataannya ini tidak mengandung kemudaratan, silakan diucapkan, silakan disampaikan. Kalau kita melihat Rasulullah,
Rasulullah tidak hanya mencontohkan lewat pesan-pesannya saja, tapi Rasulullah mencontohkan dengan perbuatannya. Pada pertemuan yang bulan lalu saya pernah sampaikan bahwa Rasulullah itu lam yab'atsni ta'anan. Innallaha lam yab'atsni ta'anan wala la'anan. Walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang merusak dan orang yang melaknat. Walakin ba'atsani da'iyan wa rahmatan. Akan tetapi aku diutus sebagai penyeru, pengajak dan pembawa rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Peristiwa Taif di mana Nabi dicaci maki, dilempari batu, Nabi nggak balas, Pak. Bahkan oleh Nabi didoain. Ketika malaikat Jibril dan malaikat Jabal menawarkan untuk menghancurkan orang-orang Taif yang telah mencaci maki Nabi, Nabi malah berkata, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Jangan, kata Nabi. Tidak ya Jibril. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan keturunan mereka adalah orang-orang yang menyembah Allah, bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tidak keluar sedikit pun dari lisannya Nabi perkataan yang jelek. Tidak sedikit pun dari mulut Nabi keluar kata-kata cacian. Tidak sedikit pun dari lisan Nabi membalas apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Taif saat itu. Bahkan Nabi mengeluarkan kalimat yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik. Mari kita contoh Rasulullah. Jangan sampai kita terbawa arus daripada kejahatan-kejahatan yang ada di sosial media, Pak. Karena kita sadar tidak sadar tidak bisa menghindari sosial media. Dia tiap hari megangnya handphone. Paling enggak, paling sedikit ada WhatsApp, di situ ada grup WhatsApp. Saling mengingatkan. Kalau kira-kira ada teman yang udah mulai ngacok postingannya, memberitakan yang tidak pas, kita tegur dengan teguran yang baik. Kadang-kadang sebab di dalam grup WhatsApp bisa terjadi pertengkaran, Pak. Betul nggak? Sering itu. Ada yang posting ini, yang ini balas, yang ini balas, yang ini balas. Jadi memang lisan ini berbahaya kalau kita tidak bisa menjaganya. Tapi kalau kita bisa menjaganya, kita pakai lidah ini, kita basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat yang baik, zikir, membaca Quran,
mengeluarkan kata-kata yang baik, yang mengandung kebaikan, insya Allah kita akan selamat. Nanti lidah kita ini nggak bisa bersaksi, Pak. Perkataan sudah dicatat, perbuatan tangan dan kaki nanti menjadi saksi. Yang tadi saya sebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu, pada hari di mana ditutup ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, berkata tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka lakukan. Ya sekarang nanti tinggal kita pilih deh. Kita mau yang mana, Pak? Kita mau masuk ke dalam surga atau mau masuk ke dalam neraka? Kalau mau masuk ke dalam surga, dalam hadis sebelumnya tadi disebut, jadilah orang yang jujur. Jangan jadi pembohong atau pendusta. Kalau jadi pembohong, nanti menunjukkan kepada kejahatan. Kejahatan akan menunjukkan kita ke dalam neraka. Masih ada waktu syuruk jam 5.30, masih ada waktu 14 menit. Dipersilakan jika ada yang mau bertanya. Enggak ada, Pak. Cukup, Ustaz ya? Lanjutin. Nabi itu suri tauladan. Kalau kita mau selamat, ikuti Nabi. Nabi menunjukkan kita ke jalan keselamatan, menunjukkan kita untuk cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Firman Allah, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nabi punya sifat-sifat yang luar biasa. Nabi punya pesan-pesan dan nasihat-nasihat yang luar biasa. Bagaimana Nabi mengajarkan kita berinteraksi kepada sesama manusia, kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Salah satunya juga menjaga mulut kita terhadap tetangga. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir, tadi falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah, hormatilah tetangga. Nabi enggak sebut tetangganya harus beragama Islam, enggak, Pak. Tetangga baik Muslim ataupun non Muslim, kita diperintahkan untuk menghormati, untuk saling menjaga. Menjaga lisan dan menjaga tangan. Menjaga lisan daripada melakukan perkataan yang menyakiti, menjaga tangan daripada melakukan perbuatan yang bisa menyakiti tetangga kita. Maka penting bagi kita
untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik, Pak. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka berbuat kejelekan. Karena nanti kalau kita cinta kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Ya kalau kita senangnya bergunjing, bergosip, berkumpul dengan orang-orang yang suka ngobrolin kejelekan orang, gibah, ya nanti di akhirat berkumpulnya memang begitu-begitu juga, Pak. Kalau kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, berkumpul di majelis-majelis ilmu, orang-orang soleh, kita akan dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang seperti itu. Maka penting menjaga mulut agar kita tidak menyakiti orang lain, Pak. Ada namanya muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Nabi pernah nanya ke sahabat, mal muflis, siapa itu orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang rugi dalam perdagangan. Bukan, kata Nabi. Muflis, orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah orang-orang yang nanti di akhirat, ya, dia itu membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, dan semua kebaikan-kebaikannya di dunia. Tapi ternyata di dunia dia juga suka menyakiti saudaranya, Pak, dan belum meminta maaf kepada saudaranya. Di dunia suka menggunjing, gibah, ngomongin tetangga, ngomongin temen, ngomongin kejelekannya. Enggak minta maaf semasa di dunia. Saudaranya, temannya yang merasa sakit dengan perkataannya, itu menuntut nanti di surga, Pak. Di akhirat nanti menuntut. Di akhirat dia menuntut kepada Allah, ya Allah, nih orang ini selama di dunia itu suka menyakiti saya, suka ngomongin saya, suka menjelek-jelekan saya. Padahal selama di dunia luar biasa ibadahnya, tapi nggak bisa jaga mulutnya dari perkataan yang menyakiti saudaranya. Kata Allah, ambil pahalanya, kasih ke orang yang disakitinya. Diambil pahalanya, orang tersebut diberikan kepada orang yang disakitinya selama di dunia. Udah habis pahalanya, kata orang itu, masih kurang ya Allah. Kemudian dosanya orang itu, dosa orang yang disakitinya, ditimpakan kepada orang yang tadi di dunia banyak ibadahnya tapi suka menyakiti orang lain, saudaranya. Itu disebut bangkrut. Jadi pahala yang di dunia dia kumpulkan karena sebab habis itu dia suka menjelekkan saudaranya, suka menyakiti saudaranya lewat lisannya dan tangannya. Di akhirat dituntut oleh orang yang disakitinya. Itu orang yang bangkrut, kata Nabi. Sia-sia, Pak. Udah ngumpulin pahala ibadah, puasa sunnah, sedekah, tapi nggak bisa menjaga lidahnya dan tangannya dari menyakiti saudaranya. Bangkrut jadinya di akhirat, Pak. Udah pahalanya dikasihin ke orang yang disakitinya, masih belum cukup itu pahala untuk menutupi kesalahannya. Dosa orang yang disakitinya ditimpakan ke dia. Bangkrut dia.
dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita mesti sadar. Selain itu, selain kita diperintahkan untuk menjaga dan juga menjaga pergaulan, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang gemar bertadabbur, mengikuti kajian. Karena nanti kita bisa minta tolong sama mereka, Pak. Seseorang bisa menolong saudaranya yang beriman nanti di akhirat. Maka nanti kalau saya ini orang yang sering bicara, Pak, saya khawatir perkataan saya yang tidak saya sadari bisa menyakiti orang lain. Apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati orang lain. Tapi juga saya suka berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan bapak-bapak di dalam masjid, dalam kajian. Maka nanti tolong, kalau nggak ketemu saya di surga, Pak, cari saya di neraka, Pak. Tolong sampaikan kepada Allah bahwa selama di dunia saya pernah berkumpul dengan bapak-bapak dalam hal kebaikan. Jadi seseorang yang beriman nanti bisa menolong saudara yang beriman. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi pelajaran wabil khusus buat diri saya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa menjaga lidah, menjaga lisan, menjaga tangan, tulisan, dan juga menjaga tangan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menyakiti saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.